Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat upland, sahabat petani milenial, dan sahabat-sahabat urban farming. Dimanapun Anda berada, pada sore menjelang maghrib ini kita akan mendiskusikan ya tentang sesuatu yang bermanfaat dalam dunia pertanian kita. Nah, semua teman tahu, semua teman pasti akan tahu ini buah apa ya. Ini adalah buah duku ya. Ini adalah duku Palembang ya. Jadi biasanya duku ini tidak lama tahannya ya, karena tidak kurang dari 1 minggu dia akan menghitam seperti ini ya. Kemudian setelah hitam dia pasti akan busuk ya. Kalau dibilang cepat, sangat busuk sekali cepatnya ya. Nah, jadi ini adalah merupakan tanda-tanda bahwa dalam duku ini sangat tinggi sekali, yaitu adalah gas etilennya ya, atau hormon etilennya. Tetapi juga ada indikasi bahwa dalam duku ini itu juga ada jamur yang namanya Saccharomyces ya. Nah, jadi sebenarnya Saccharomyces itu di samping dia ada di buah-buahan yang rasanya manis seperti pisang atau kulit pisang ya. Tapi juga jamur Saccharomyces itu juga banyak terdapat di kulit dari buah duku ini ya. Jadi ini buah duku yang, nah, selama ini ya, jadi kalau kita lihat duku ini hanya kulitnya saja yang hitam, tapi isinya masih bagus ya. Tapi proses ini tidak akan bertahan lama ya. Jadi beberapa jam kemudian dia pasti akan busuk seperti ini ya. Dan ini adalah kerja dari jamur Saccharomyces. Nah, jadi sekarang kita ingin membahas apa sih manfaatnya dari jamur Saccharomyces ini bagi dunia pengomposan ya, atau dunia pertanian kita. Jadi sebenarnya Saccharomyces ini, jamur ini sangat penting sekali ya dalam dunia pertanian kita. Jadi jamur ini yang mempercepat proses pembusukan. Jadi makanya kalau kita lihat dalam produk E4 yang legendaris itu ya. Jadi salah satu unsur yang dimasukkannya itu adalah jamur Saccharomyces ini ya ke dalam E4 itu ya. Sehingga proses pembusukan itu bisa cepat terjadi ya. Nah, di samping itu Saccharomyces ini pun juga bisa menetralisir bau dari proses pengomposannya. Nah, ini kehebatan Saccharomyces ini ya. Jadi kalau misalnya kita aplikasikan dalam pengomposan, di samping dia bisa mempercepat proses pembusukan, penguraian, tapi dia juga adalah menetralisirkan pH sehingga bau dari proses pengomposan itu akan bisa ditekan ya. Nah, kemudian apa? Kemudian dia juga bisa memberikan peningkatan suhu di proses pengomposan ya. Jadi kalau misalnya kita sedang melakukan pengomposan, tiba-tiba kita rasakan ada hawa panas ya dalam itu sebenarnya adalah lebih banyak kerja dari jamur Saccharomyces ini ya. Jadi sebenarnya jamur Saccharomyces ini sangat penting sekali dalam dunia pertanian kita, terutama dalam dunia pengomposannya. Nah, salah satu dari isolat Saccharomyces itu ada dalam kulit buah duku ini ya. Nah, jadi selama ini kita setelah kita makan duku tadi ya, duku manis tadi itu ya, itu kita pasti akan membuang ini apanya, kulit-kulitnya seperti ini. Jadi sebenarnya kulit ini masih kita bisa manfaatkan ya, masih kita bisa ekstrak dia, dan kita bisa kembang biakkan jamur yang ada di sini. Nah, jadi ini jamur itu adalah semacam tumbuh-tumbuhan, bukan bakteri ya, yang bisa kita kembang biakkan ya. Nah, nanti ketika kita bisa melakukan proses pengembiakannya, nanti kita akan campurkan dalam proses pengomposan kita ya. Karena nanti ketika kita memasukkan jamur Saccharomyces ini, isolat Saccharomyces dalam proses pengomposan, itu proses pengomposan kita itu adalah akan cepat sekali ya. Kenapa? Karena ketika jamur Saccharomyces ini nanti dia berinteraksi dengan bahan-bahan organik, maka Saccharomyces itu nanti akan mengeluarkan enzim ya. Jadi baik itu enzim protease, amilase, kemudian selulase ya, dan beberapa enzim lainnya yang mempercepat proses dari pengomposan kita ya. Jadi makanya beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa untuk mempercepat proses pengomposan,
kita membutuhkan katalis. Nah, jadi katalis itu sebenarnya adalah enzim ya. Nah, enzim itu salah satunya adalah ada di jamur Saccharomyces ini. Jadi makanya dengan menggunakan Saccharomyces secara otomatis kita sudah menggunakan katalis bagi proses pengomposan kita ya. Nah, bagaimana cara kita bisa mengembangbiakkan Saccharomyces yang ada dalam kulit duku ini? Jadi cara yang pertama itu adalah kita ambil duku ini sudah saya cuci tadi ya. Kemudian kulit duku ini kita rendam ke dalam air ya. Nah, jadi kita rendam ya dengan air garam ya agar bakteri-bakteri yang ada di permukaan dari kulit duku ini itu bisa terbuang ya, mati. Kemudian tinggal itu hanyalah jamur Saccharomyces-nya aja ya. Jadi sebenarnya bahwa jamur Saccharomyces ini itu dia gampang sekali dia berkembang biak ya. Proses berkembang biaknya itu sebenarnya dari kontak langsung ya sebenarnya. Nah, terutama Saccharomyces itu dia tahu betul yaitu mana buah-buahan yang rasanya manis ya. Jadi kalau ada buahan yang rasa manis, dia langsung menempel ya di buahan tersebut ya, terutama di kulitnya ya. Nah, terutama ya duku ini kan rasanya manis ya. Jadi kalau misalnya duku yang rasanya asam itu biasanya agak lambat busuknya ya. Nah, jadi sebenarnya kontak langsung dari Saccharomyces ini terhadap buah duku ini atau seluruh buah-buahan lain itu sebenarnya juga lebih banyak itu disebabkan oleh manusia ya. Oleh manusia juga. Jadi makanya kalau misalnya pedagang-pedagang buah itu terutama duku ini ya. Jadi duku ini sebelum pembeli datang dia pasti akan megang ini ya. Dia akan megang buah duku ini ya. Jadi sebenarnya dari tangan konsumen itu sebenarnya sudah ada bibit dari Saccharomyces ini. Nah, kemudian ketika dia pegang ini, maka otomatis bahwa bibit Saccharomyces itu akan lengket di sini. Nah, kemudian dia akan menyebar pada seluruh buah-buahan lainnya. Jadi makanya kalau kita lihat di swalayan itu ya, buat buah-buahan yang mereka jual itu mereka tutup dengan plastik ya. Agar apa? Agar salah satunya adalah jangan sampai jamur Saccharomyces ini itu nanti menempel bibitnya itu langsung ke kulitnya ya. Jadi kenapa? Karena konsumen ketika membeli buah pasti dia akan memegang ya. Tapi ketika nanti dia pegang plastik, maka kemungkinan Saccharomyces itu akan tidak bisa berkembang, sehingga ketahanan dari buah itu pembusukannya akan lebih lama ya. Nah, jadi setelah kita rendam di air garam, kemudian kita potong-potong halus ya. Jadi sebenarnya idealnya kita blender ya kalau mau bagusnya ya. Makin halus makin kecil ya, makin bagus. Tapi sebenarnya tidak dipotong halus pun tidak masalah ya. Tapi kalau ketika kita akan potong halus, kemungkinan proses dari fermentasinya itu akan lebih cepat, itu saja sebenarnya ya. Nah, jadi sebenarnya proses yang akan kita lakukan itu, kita juga seperti membuat cuka lemon ya, atau cuka apel, atau juga seperti kita membuat fermentasi kombucha. Nah, pertama kita potong-potong halus. Nah, kemudian dari kulit ini kita masukkan ke dalam wadah botol seperti ini ya. Ini saja. Jadi botolnya mulutnya agak kecil ini ya. Jadi kalau seandainya nanti botolnya besar ini cepat prosesnya ya. Jadi prosesnya seperti ini. Nah, kemudian yang penting bagi kita untuk melakukan proses fermentasi agar jamur Saccharomyces yang ada di kulit duku ini berkembang, maka kita harus kasih makannya ya. Jadi makannya adalah gula ya. Jadi ini adalah gula. Jadi gula yang kita masukkan ke dalam setengah botol seperempat 6,5 liter ini itu sebenarnya cukup satu aja ya, 1 sendok saja ya ini. Jadi nggak usah terlalu banyak.
Yang penting dia cukup untuk bisa dilakukan fermentasi ya, agar jamur Saccharomyces-nya bisa berkembang di dalam ini. Nah setelah itu kita isi air penuh ya, 50 sampai penuh ini. Jadi kita kasih air ini aja ya, air kolam saja. Jadi cukup seperti ini. Nah prosesnya itu adalah aerob ya. Jadi ini tidak boleh tertutup. Makanya kita tetap usahakan udara masuk ke dalam, tapi diusahakan jangan sampai ada lalat atau debu segala macam atau bakteri lain akan masuk ke dalam ini juga ya. Itu kita tutup dengan kain ya, yang seperti ini. Nah cukup seperti ini saja. Jadi nanti prosesnya akan memakan waktu sekitar lebih kurang 15 hari atau sampai 30 hari ya. Nanti ini sudah bisa kita gunakan untuk kalau kita membutuhkan jamur Saccharomyces-nya untuk proses pengembosan kita. Nah, mungkin demikian saja teman-teman petani semua. Mudah-mudahan ini menginspirasi ya. Karena kembali saya katakan, apa yang diciptakan Tuhan itu pasti ada manfaatnya. Cuma selama ini kita belum mengerti saja apa kegunaannya. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkut lagi untuk dibawa ke lahan untuk diaplikasikan. Nah, ini pupuk yang baru dibuat. Sudah juga ada jamur-jamur yang hidup di sini. Nah, ini sementara dimasukkan